Dulu, jaksa penuntut umum, saudara ini giliran saya. 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 Saudara diam, saudara diam. Penasihat hukum sebentar ya, masing-masing menahan diri kedua belah pihak ini. Saya mohon dengan kerendahan hati kepada majelis hakim yang mulia melalui sidang ini agar sidang-sidang ke depan dilakukan secara offline. Tampaknya ini dimanfaatkan oleh Pak Rizik dan pengacaranya untuk seolah-olah sesuatu tidak benar, jadi dia tetap menghendaki itu hadir di pengadilan. Habib Rizik itu salah satu mutiaranya Indonesia. Kenapa nggak diajak dialog? Rekam apa? Anda ini siapa? Rekam apa? Betul melakukan semacam drama. Dan kalau dipaksakan, saya mohon izin, saya akan walk out, saya akan keluar dari ruang sidang ini. Posisi dia sebagai punya kelompok masyarakat pendukung dan sebagainya. Nah ini sehingga dia kepengen nampak menonjol di situ. Pendukung Habib Rizik Syihab menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Jawa Barat. Aksi unjuk rasa ini dilakukan pendukung Habib Rizik Syihab terkait dengan kasus hukum yang menjerat Rizik. Mereka meminta agar Rizik segera dibebaskan dari proses hukum yang kini sedang berjalan. Pak Rizik kan terkenal punya kelompok pendukung yang sangat kuat. Itu potensi untuk kerumunan lebih besar dibanding sidang-sidang yang lain gitu. Jadi pasti pertimbangan hakim seperti itu. Tidak juga membubarkan diri dan tidak dapat menaati protokol kesehatan, maka kami akan coba untuk membubarkan. Ini semua untuk kebaikan kita semua. Tegakkan hukum yang adil, yang sama, proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Dulu, jaksa penuntut umum, saudara ini giliran saya. 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 Saudara diam, saudara diam. Ketika dia menjalankan tugasnya, dia juga sama sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Makanya dia harus jaga diri. Harus menjaga sikap dan dia diawasi juga oleh kode etik seorang advokat. Dan kalau dipaksakan, saya mohon izin, saya akan walk out, saya akan keluar dari ruang sidang ini. Kehadiran di persidangan adalah kewajiban, bukan hak. Jadi saudara tidak punya hak untuk walk out. Seorang advokat harus menggunakan cara-cara yang profesional dan beretika. Ketika seorang advokat bertindak tidak mulia, kurang sopan, atau memalukan, seorang advokat bisa dikenai sanksi sebagai pelaku pelanggar etika persidangan. Munarman, nama yang akhir-akhir ini muncul di pertelevisian Indonesia. Piawainya terkenal barbar bak preman. Kata-kata yang dikeluarkan keras dan cenderung kasar. Siapa yang tak kenal orang ini? Kejadian berulang, entah kelepasan atau memang kebiasaan. Munarman kembali muncul di pemberitaan. Kejadian tidak akan terlupa, apalagi sekarang ada jejak digital yang mustahil disembunyikan. Munarman lagi-lagi mengulang kesalahan. Dirinya pernah menyiram sosok Tamrin Tomagola dalam sesi wawancara di live televisi. Ia juga pernah menyemprot dan mengancam pembawa acara berita yang tengah mewawancarai dirinya. Kini dia semakin berani dengan menghardik jaksa hingga membuat hakim murka. Dulu, jaksa penuntut umum, saudara ini giliran saya. 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 Saudara diam, saudara diam. Flashback. Dengar dulu, Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Anda diam kalau saya ngomong. Saya lagi ngomong. More moments later. Berarti Anda tidak hadir di acara itu, Pak Munarman?
bentar, saya belum jelaskan secara utuh nih Mbak, jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong saya berhenti aja nih. Anda jangan memancing kemarahan saya Mbak, nanti bahaya ya. Anda jangan mancing-mancing. Jadi saya mau jelaskan fakta, jangan dipotong-potong. Saya bertanya Pak, mohon maaf. Kalau revolusi akhlak tidak dapat kita lakukan, bagaimana mengajak orang revolusi akhlak sementara kita tidak memberikan contoh? Diketahui, salah satu anggota penasihat hukum Rizik Syihab, Munarman, sempat berdebat dengan jaksa penuntut umum sebelum majelis hakim menskor sidang dalam kasus yang menjerat HRS. Munarman bahkan meminta jaksa untuk diam. Terdakwa sebagaimana disampaikan di awal, terdakwa siap membacakan eksepsi atau nota keberatannya bila di ruangan ini. Jadi kami mohon betul bisa diskors atau ditunda hari lain, supaya kita bisa memutuskan dengan kepala dan hati yang dingin. Saya kira itu yang paling bijaklah untuk hari ini, ucap Munarman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa 23 Maret 2021. Namun jaksa tiba-tiba hendak menyampaikan interupsi saat Munarman masih berbicara. Tidak terima diinterupsi, Munarman pun meminta jaksa diam karena merasa masih gilirannya untuk berbicara. Tunggu dulu jaksa penuntut umum, ini giliran saya, ini giliran saya, ini giliran saya, saudara diam. Tertiblah ya, dari tadi kita sudah tertib, jangan dibuat tidak tertib, ujar Munarman. Hakim Ketua Suparman Nyoman meminta tim penasihat hukum dan jaksa bisa saling menahan diri. Dia berharap persidangan bisa berjalan tertib. Mohon menahan diri ya kedua belah pihak, ujar hakim. Munarman juga sempat berdebat dengan jaksa penuntut umum dalam lanjutan sidang yang menjerat Rizik Syihab. Akhirnya, majelis hakim memutuskan untuk menskor sidang. Hakim kemudian mengatakan dan akan menghentikan persidangan terdakwa Rizik Syihab karena masuk waktu sholat zuhur. Sebelum menunda persidangan, hakim menjelaskan bahwa tujuan akhir persidangan ini adalah menguji surat dakwaan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, sebetulnya kalau mengenai prosedur, teknisnya bisa ya kita rembukan bersama sesuai koridor hukum. Tetap tidak bisa lepas dari situ, tegas hakim. Sama dengan majelis hakim, membuat penetapan sidang online ya dasar hukumnya juga jelas, bukan tanpa dasar hukum. Kalau tanpa dasar hukum, ya namanya majelis hakim sewenang-wenang, tambahnya. Sebelumnya, Munarman meminta majelis hakim mempertimbangkan permintaan kliennya untuk menggelar sidang secara offline. Tidak hanya itu, Munarman juga meminta hakim menunda persidangan kliennya hari ini dan menjadwalkan sidang offline. Sebelumnya, jaksa penuntut umum atau JPU meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar tetap menggelar persidangan perkara terdakwa Rizik Syihab dengan agenda pembacaan eksepsi secara virtual. Mohon izin majelis hakim, karena ini penetapan sidang secara online, kami mohon kiranya majelis hakim meneruskan persidangan ini online. Terima kasih, kata JPU Teguh Suhendro. Sementara, tim penasihat hukum Rizik Syihab tetap meminta terdakwa dihadirkan secara langsung di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut Munarman, salah satu tim penasihat hukum Rizik Syihab, pelaksanaan sidang virtual ini telah melanggar peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 4 tahun 2020.